Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin Pramal dari Early Teori Tarot. Seperti biasa, kita akan buka ramalan pilih kartu. Ya, jadi yang kali ini cukup spesial, selalu spesial pastinya ya. Setiap kali ada ramalan pilih kartu dari Early Teori. Tapi hari ini temanya ini pasti banyak yang suka ya, karena kita akan mencari tahu eh, orang-orang yang akan datang ke dalam kehidupan percintaan kalian di bulan Desember. Ya, jadi kita akan cari tahu nih calon kekasih yang mungkin akan datang di bulan Desember untuk kalian semua ya, dan ini akan menjadi ramalan yang cukup in-depth ya, cukup spesifik. Kenapa? Karena masing-masing grup nanti saya akan bukakan 3 orang. Jadi masing-masing grup itu saya akan cari tahu 3 orang yang mungkin bisa kalian temui dalam kehidupan percintaan kalian di bulan Desember. Jadi seperti biasa, gunakan intuisi kalian. Di sini sudah saya siapkan grup A, grup B, grup C ya. Sesuai dengan visualnya aja, kartu yang mana yang paling memanggil kalian ya, tenangkan diri ya kan. Jangan lupa tarik nafas 3 kali ya. Habis itu coba sambil tutup mata, habis itu buka mata, lihat aja kartu yang mana yang paling memanggil kalian. Kemungkinan besar grup itulah yang merupakan ramalan kalian. Oke, jangan lupa di follow ya, dan di subscribe channel kami Early Theory Tarot di YouTube, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami di @early_theory ya. Dan jika butuh ramalan pribadi, jangan malu untuk langsung order di website kami www.earlytheory.com ya. Kalau kalian udah tahu mau di grup yang mana, A atau B atau C, kalian bisa langsung klik aja link timestamp di bawah ya, sudah gua taruh di profile description. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Jadi kartu yang udah gua tarik ada banyak. Ini ada 3 orang yang kemungkinan dapat kalian temui di bulan Desember dalam percintaan kalian ya. Jadi banyak ya yang akan kita cari ya di sini ya. Pastinya kalian akan dapat opsi ya kan. Karena entah kenapa ya, gue ngerasa di bulan Desember itu akan ada banyak kejadian untuk kita semua ya. Ada banyak urusan, ada banyak kerjaan, ada banyak kesibukan, dan juga akan ada banyak ya orang yang bisa datang ya ke dalam hidup kita. Ya mungkin beberapa dari mereka itu bisa menjadi orang yang settle ya sama kita, berakar dengan hubungan dengan kita. Mungkin ada beberapa orang lain yang mungkin akan berlabuh untuk sementara. Cuman di sini ya, hopefully ya, harapannya adalah salah satu dari mereka itu bisa menjadi pasangan yang awet ya untuk kalian. Jadi kita mulai dulu dari sini ya. Kita mulai dulu dari orang pertama yang kemungkinan besar akan kalian temui di sini. Oke, jadi coba kita cari tahu dulu kemungkinan besar zodiaknya apa ya, dan kepribadiannya seperti apa. Oke. Kemungkinan besar ini yang tadi keluar, zodiaknya itu Leo ya, anak yang ini ya, zodiaknya Leo. Oke. Di sini kalau gue lihat dia itu energinya itu sangat terdampak atau sangat terikat dengan Mars ya. Jadi ini adalah orang yang gue lihat tuh sebenarnya begini, bukannya dia galak ya, bukannya dia galak, tapi dia adalah orang yang tipikal yang sangat ngurusin atau sangat merawat pasangan. Ya, tipikal orang yang sangat ngurusin dan merawat pasangan. Jadi mereka tipikal orang yang gercep banget gitu ya, untuk kayak memfasilitasi, mengayomi, dan apa ya, menjaga pasangan ya, termasuk kamu gitu. Oke, karena kalau kamu lihat di sini kartu pertama yang keluar itu adalah kartu Angel ya. Mereka itu adalah orang yang rela berkorban ya, selalu siap untuk membantu ya, tanpa pamrih kita bilangnya ya kan. Jadi ini adalah orang yang, wah kalau gue bilang tuh baiknya baik setengah mati ya, tapi ini bukanlah orang yang lemah. Oke, ya kadang-kadang kita tuh suka mengasosiasikan orang yang baik, orang yang hatinya itu lemah lembut sebagai orang yang kayak gampang diinjek lah, gampang dimain-mainin lah, gampang dimanfaatin lah. Ini adalah orang yang bagi gua ya, dia tuh orangnya itu cukup tegas. Oke, cuman mereka itu adalah orang-orang yang kalau gue bilang itu eh, tegas bukan galak. Itu dulu yang kayak gue mau bedain ya, karena kadang-kadang ketika kayak orang-orang yang terikat dengan energi Mars itu biasa adalah orang-orang yang eh, kadang-kadang suka nyari masalah ya, kadang-kadang orang itu suka nyari ribut, suka apa ya, suka berdebat gitu. Tapi dengan orang ini eh, energi Marsnya dia itu adalah energi Mars yang agak cukup diperhalus ya. Maksudnya apa? Dalam arti sisi positif dari planet Mars itu terikat dengan dia. Nah, sisi positif dari planet Mars itu apa? Ya, dominan dalam merawat. Ya, jadi mereka itu nggak cuman sekedar asal-asal doang yang memaksakan kehendak ke kalian, tapi ya mereka menggunakan energi Mars di dalam dirinya mereka, ya si orang ini, ya untuk membantu kalian, untuk merawat kalian, untuk bersanding bersama dengan kalian, ya. Orangnya itu, ya, orangnya itu gercep.
Dalam arti apa? Dalam segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tuh maunya tuh geraknya cepat. Kadang-kadang mungkin terkesan agak sedikit tergesa-gesa ya cara mereka bergerak, cara mereka berkomunikasi, cara mereka bekerja. Tapi kelihatan kok semakin lama kalian mengenal orang ini, semakin kelihatan bahwa kayak wah nih orang emang pada dasarnya rajin, orangnya itu nggak males, orangnya itu nggak gampang distracted ya, orangnya itu nggak gampang salah fokus atau hilang fokus gitu selama mereka bekerja, selama mereka itu menekuni sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Tentunya ya mereka itu masih ada terikat dengan satu trauma di masa lalunya mereka, dan itu berhubungan dengan apa? Sepertinya dulunya mereka itu ditinggalkan oleh mantan mereka karena mantan mereka itu bosan, ya. Jadi, salah satu alasan kenapa mereka itu menjadi seseorang yang kita bilang kayak gini ya, perannya dia itu kayak perawat di dalam hubungan. Jadi kadang-kadang kita nggak minta bantuan pun mereka mau bantu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kenapa-kenapa pun mereka bakalan kayak, "Eh, gimana nih? Ada kebutuhan apa nih?" Gitu. "Gua akan selalu siap membantu," gitu. Tipikal orang yang kayak gitu tuh yang kayak selalu standby untuk, bisa membantu ya ketika kalian membutuhkan mereka, ya. Di sini ada kartu Death by the way, ada kartu terakhir, kartu Death. Jadi ini adalah orang yang sudah melewati ya, sebuah fase transformasi ya di dalam kehidupannya mereka. Nah, biasanya fase transformasi yang terikat dengan kartu Death itu biasa menandakan bahwa kayak mereka sudah mengalami kejadian yang cukup memberatkan mereka ya dalam kehidupan percintaan mereka, sehingga ketika mereka udah bertemu dengan kalian nanti di bulan Desember ya, hopefully ketemu sama orang ini, mereka itu udah bukan tipikal orang yang tengil ya, mereka udah bukan tipikal orang yang kekanak-kanakan. Justru kalau gue lihat orang ini jauh lebih dewasa dari kalian. Oke, dan ini merupakan hal yang positif ya. Jadi jangan anggap ini sebagai sebuah tantangan atau kayak kalian ngerasa tersaingi oleh orang ini ya, entah kenapa grup A, gua ngerasa kalian tipikal orang yang kayak kadang-kadang itu kayak, "Aduh, gue mau cari pasangan yang kalau bisa agak di bawah gue dikit deh," gitu. Kayak jangan sampai kayak pasangan gue tuh terlalu terlalu jauh di atas gue gitu ya. Orang ini ya, dia itu selalu ingin berada di posisi yang setara dengan kalian ya. Orang ini tuh, kalau gue bilang tuh ringan membantu, ya. Orangnya itu ringan membantu, tapi tidak gampang, ya tidak segampang itu dipermainkan sama orang. Mereka adalah orang yang cukup tegas juga sebenarnya, ya. Jadi kita bilang kayak alim tapi tegas. Nah, ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa fitur yang kayak gue lihat dari si orang ini ya, bibirnya tebel. Bibirnya tebel, hidungnya itu mungkin agak sedikit pesek ya kalau gue lihat dari sini ya. Nggak sampai benyek banget sih hidungnya, tapi hidungnya itu kalau gue lihat tuh agak sedikit kecil, pesek. Pipinya agak tembem kalau gue lihat dari sini, dan bentuk kepala itu emang cenderung lebih bulat ya untuk anak yang ini ya, gitu. Dan, yang gue lihat dengan dia itu matanya sih, matanya itu bulat tapi kecil. Oke, matanya itu bulat tapi kecil. Gua ngelihat dia itu sehari-hari ya suka pakai kaos. Dia bahkan ketika dia kerja pun, ya mungkin ada beberapa yang kerja itu kantoran dan ada beberapa kasusnya tuh yang kayak buka usaha, ya pastinya nggak mungkin satu orang ini merupakan jodoh dari 1.000 atau puluhan ribu orang yang akan menonton video ini. Cuman ada beberapa yang mungkin kerja kantoran, ada beberapa yang kerja, buka usaha ya. Tapi mereka itu adalah orang yang kalau kerja, itu suka kayak, apa ya, suka kayak ngangkat lengan baju gitu loh, paham nggak sih? Suka kayak ngangkat lengan baju supaya kayak mereka tuh bisa lebih luas, supaya kayak lengan bajunya tuh kayak nggak mengganggu cara mereka bergerak gitu. Dan ini adalah tipikal orang yang kayak orang lapangan banget, ya kalau kerja tuh orang lapangan banget, bukan tipikal orang yang kayak kerjanya tuh di balik layar atau di balik, apa ya, di balik komputer doang gitu. Ya, itu yang gue lihat tuh dari si orang ini. Nah, orang kedua yang akan kalian temui, coba kita lihat dulu ya. Kita coba cari tahu dulu dong zodiaknya ya. Kalau yang ini kan Leo nih, kita udah tahu nih. Nah, dengan orang ini apa? Oke. Oke, sepertinya kalian akan bertemu dengan seorang ini Capricorn ya harusnya ya. Oke, akan bertemu dengan seorang Capricorn. Sip. Dan gue lihat dari sini energinya sama Mars ya. Nah, energi Mars di sini yang gue lihat itu dia orangnya itu antusias ya, energinya itu banyak, nggak habis-habis, nggak gampang capek. Orangnya itu outgoing ya. Kalau gue lihat tuh energinya itu jauh lebih ekstrovert. Kalau kalian dilihat di sini ada angka 3 ya. Ini menandakan bahwa house system mereka dalam astrologi yang paling aktif itu adalah rumah ketiga. Rumah ketiga itu banyak berhubungan dengan networking, banyak berhubungan dengan hubungan mereka, dengan pertemanan mereka ya. Jadi suka nongkrong-nongkrong di luar gitu. Ini adalah orang yang memang pada dasarnya kalau kamu lihat perannya itu sebagai seorang networker ya. Jadi ini adalah orang yang supel ya, banyak dikenal orang ya, dan gampang apa ya, kita bilang kayak gampang bikin temen gitu ya, gampang ngumpulin temen, dan orangnya itu memang kalau gue lihat itu memiliki karisma yang tinggi. Oke, memiliki karisma yang tinggi. Gue ngerasa orangnya itu agak sedikit, ini menurut gua ya, karena gua nggak suka sama orang yang kayak gitu, tapi bukan berarti ini orang yang jelek, oke? Bukan berarti ini orang yang
nggak baik untuk kalian, tapi ya preferensi ya. Kalau gua nggak suka sama orang yang eee, terlalu banyak bacot gitu. Ini orang tuh kayak kadang-kadang agak banyak bacot aja, suka kayak menceritakan tentang diri mereka sendiri gitu loh ya. Sehingga, gua ngerasa mungkin di awal itu kalian sempat ngerasa kayak, "Wah ini anak nih apaan cuy?" Gitu, kayak kesannya kayak, kok menceritakan tentang diri sendiri dulu terus gitu loh, apakah nih orang narsis atau enggak gitu. Jujur, gua ngerasa orang ini kalau dibilang narsis mungkin agak mulai ngarah ke sana ya, karena dia itu tipikal orang yang sangat peduli sama reputasi sendiri ya. Dan karena kepedulian terhadap reputasi tersendiri itu, mereka akan selalu mencoba untuk membuat orang lain tuh senang sama mereka. Itu tuh yang gue lihat dengan orang kedua ini yang akan kalian temui di bulan Desember, ya. Jadi Capricorn ya, dan yang gue lihat dari sini sih dalam percintaan mereka itu nggak terlalu bermasalah ya. Yang gue lihat tuh di sini aja, kalau misalnya kayak memang lu memilih orang ini, misalnya nih beneran kayak kalian di bulan Desember ketemu 3 orang ini dan kamu memilih yang ini nih, grup A, gue bilang begini, susahnya itu di awal doang, ya, nyangkutnya itu di awal doang karena di awal itu kalian tuh agak ngerasa kayak, "Waduh nih orang ini kayak banyak yang kenal, pastinya banyak yang tertarik juga sama dia," gitu dan, di kebanyakan kasus kalian tuh di awal itu agak sedikit minder, ngerasa terancam, kayak ngerasa bahwa kayak, "Ah, nggak mungkin lah dia pilih gua," gitu, "pasti udah adalah orang lain di dalam hidupnya dia." Sementara dengan orang ini satu aja, ya, jika dia sudah angkat bicara, jika dia sudah bilang bahwa kayak, "Hey, gua mau sama lu, gua sayang sama lu, dan gua mau serius sama lu," di kebanyakan kasus memang dia sudah mengambil keputusan untuk itu. Karena jujur gue bilang begini, walaupun mungkin dia itu orangnya berkarisma, walaupun mungkin dia orang yang supel, dia bukanlah seorang player, ya. Kalau yang lu cari itu cowok, ini bukanlah cowok fuckboy. Kalau misalnya yang lu cari cewek, ini bukanlah cewek fuck girl ya. Jadi yang gue lihat sih orangnya itu dalam percintaan itu nggak neko-neko, ya. Cuman mereka itu memang orangnya tuh harus selalu ketemu sama orang lain, harus selalu kayak networking, ya kayak connecting with other people, with new people. Jadi di awal itu karena kita nggak kenal, kita ngerasa kayak, "Wah nih orang nih getek juga ya, kayak genit ke mana kemari," gitu. Tapi sebenarnya enggak, itu adalah cara dia untuk membangun koneksi gitu. Karena balik lagi, ya gue nggak tahu ya apa karena stereotip dia sebagai seorang Capricorn, gue ngerasa dia orangnya sangat ambisius dalam mengejar karirnya dia dan untuk bisa ya cepat-cepat manjat karir, dia ngerasa bahwa kayak gue harus, nyenengin banyak orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tipikal orang yang seperti itu sih kalau gue lihat ya. Secara fisik, sesuatu yang kayak kelihatan banget dari orang ini itu giginya rata, bersih, putih kayak dan senyumnya tuh lebar gitu. Kayak kalau misalnya kayak kalian kebayang, tipikal-tipikal orang-orang yang cocok jadi pramugari atau pramugara. Ya, tipikal orang yang mukanya, raut mukanya, ekspresinya itu ekspresi yang kayak gampang disenengin orang, ya, dan kelihatan ini orangnya tuh pede, kelihatan orang ini tuh self esteem-nya tinggi, ya. Dan yang gue lihat dari orang ini juga, entah kenapa keningnya tuh gue ngerasa agak gede, ya. Atau mungkin kayak beberapa dari kalian ngerasa kayak, oke, ketika lihat, "Ini orang." Iya sih, kalau misalnya kayak poninya diangkat mungkin agak sedikit jenong ya, agak sedikit jenong ya keningnya, tapi menurut gua nggak apa-apa. Menurut gua orang ini cukup menarik sih, ya menurut gua orang ini cukup menarik, matanya tajam yang gue lihat dari sini, alis matanya juga cukup tebal, telinganya itu sebenarnya gede, cuman telinganya itu tipikal yang kayak kelipat ke belakang gitu loh. Jadi kayak lu kalau misalnya kayak lihat dia, depan-depanan gitu, nggak terlalu kelihatan seberapa gede telinganya. Tapi kalau misalnya kayak lu udah mulai lihat dari samping gitu ya, wah kelihatan ini kayak telinga gajah gitu kan. Itu yang gue lihat juga dari orang ini ya, entah kenapa yang gue lihat dengan orang ini juga beda umurnya itu agak sedikit jauh dengan lu ya, bisa beda sekitar 6 sampai 8 tahun lebih tua, terutama untuk kalian yang mencari pria ya, dan untuk kalian yang mencari wanita kemungkinan besar orang ini ya, jadi gini, kalau misalnya kayak yang kalian tuh mencari cowok ya di grup A ini, kemungkinan besar dia lebih tua, bedanya jauh 6 sampai 8 tahun lebih tua. Tapi kalau misalnya kayak kalian pria misalnya mencari wanita, ya atau wanita mencari wanita juga, nggak apa-apa, we don't judge, right? Kemungkinan besar beda umurnya tuh lebih muda, tapi beda beda umurnya tuh nggak terlalu jauh, bisa beda sekitar 1 tahun atau 2 tahun lebih muda doang, ya. Kalau misalnya wanita, kalau misalnya pria lebih tuanya jauh. Oke, nah kita lanjut ke orang ketiga ya. Orang ketiga ini kita mau cari tahu dulu sih ya si orang yang ini zodiaknya apa. Oke. Sebenarnya kayak kita nggak perlu lihat dari sini ya. Lihat dari sini aja udah kelihatan sih sebenarnya zodiaknya apa. Scorpio ya. Oke, Scorpio. Jadi zodiaknya Scorpio. Di sini ada di sini Mercury ya. Jadi energinya itu Mercury banget. Coba gue lihat dulu dari sini. Oke, benar.
Di sini ada kartu 10th house ya, angkanya tuh 10th house, jadi rumah ke-10 adalah rumah yang sangat aktif untuk dirinya dia. Ini adalah orang yang kalau gua lihat itu sangat sukses dalam karirnya dia sendiri ya, dia adalah orang yang memiliki reputasi yang tinggi ya, agak sedikit berbeda ya jalurnya dia dengan jalurnya orang ini. Orang ini juga orangnya itu sangat ambisius dalam karir, tapi ini adalah orang yang masih merangkak naik gunung. Orang ini sepertinya itu dia sudah mencapai kesuksesan atau masa kejayaannya dia, ya. Dan yang kalau gue lihat juga, ini adalah orang yang jujur jauh lebih dewasa dari orang ini. Oke, ini ya, energinya ini agak tengil ya, agak tengil dikit lah. Orang ini jauh lebih dewasa, dia emang ketika masuk ke dalam hubungan tuh dia udah fokusnya kayak, "Oke, gue mau settle down gue mau settle down," gitu. Dan mungkin emang kesannya di awalnya tuh agak sedikit terlalu terburu-buru ya, kelihatannya tuh terlalu minat sama kalian ya. Ini adalah orang yang dia tuh orangnya begini, ya balik lagi lah karena dia Scorpio ya, dia tuh tahu ketika kayak dia udah mau sesuatu ya dia yakin gitu. Dia bukan tipikal orang yang kayak bisa tiba-tiba berubah pikiran gitu ya, awalnya bilang suka, tiba-tiba nggak suka. Dia bukan tipikal orang yang kalau dibilang itu gampang ilfeel. Ya, dia bukan orang yang kalau dibilang itu gampang ilfeel. Yang gue lihat dengan orang ini juga sangat family oriented ya orangnya ya, sangat family oriented. Dia tuh pengennya kayak, "Gue pengen nikah secepatnya, gue ngerasa kayak gue sudah, gue tuh udah cukup lah gitu ya, berkelana sendiri, sekarang sudah waktunya untuk kayak gue menikah." Dan memang, cara dia menjalani hubungan itu juga memang terkesan, nggak tahu ya, gue ngerasa kayak pergerakan hubungan kalau misalnya kayak lu memilih orang ini, kalau misalnya kayak lu ketemu sama orang ini, kerasa kayak cepat gitu, kayak rasanya kayak mulus aja gitu, kayak belum apa-apa mungkin baru pacaran, baru berjalan kayak beberapa bulan, lu udah dikenalin tuh ke keluarganya dia, lu udah dikenalin tuh ke saudara-saudara sepupu-sepupunya dia gitu. Karena balik lagi ya, nggak tahu, gue ngerasa kayak orang ini tuh sangat dekat dengan keluarganya dia, dan dia itu harus tahu bahwa dia tuh butuh tahu ya, bahwa pasangannya dia itu juga bisa akur dengan keluarganya dia. Tipikal orang yang seperti itu, energinya cukup feminin, dan ketika kayak gue bilang energi cukup feminin, tolong ya kalian itu jangan kolot jadi orang. Hanya gara-gara ketika kayak gue bilang feminin bukan berarti kayak, oh ya udah ini udah pasti cewek. Oke, setiap dari kita itu memiliki sisi maskulin dan feminin, ya kan? Gitu. Ada pria ya gue bilang ya normal atau nggak normal sama aja gitu ya, kayak mau mau kayak kamu itu straight, mau kamu itu gay, mau kamu itu lesbian gitu ya, tetap aja energinya itu feminin dan maskulinnya itu bisa saja seimbang, bisa saja ada yang lebih timpang, bisa saja ada yang lebih feminin. Contohnya dengan orang ini itu, energi feminin itu adalah energi yang receiving ya, yang menerima, yang mendengarkan, yang memproses informasi, energi yang sangat intuitif, dan memang benar orang ini intuisinya itu sangat tajam ya, sampai ke titik di mana kayak kalau gue lihat tuh itu ya, orangnya itu satu, dia itu di awal itu memang kelihatan agak curigaan sama kalian ya, agak sedikit posesif ya, tapi semakin lama dia mengenal kalian ya, semakin dia bisa membuktikan bahwa kayak, oh kalian tuh nggak macam-macam ya, kalian tuh nggak ada main game yang aneh-aneh gitu ya. Dia baru bisa kayak menunjukkan ya sisi lemah lembutnya dari sisinya dia ini. Di awal itu dia tuh agak sedikit tegang dalam menjalani hubungan gitu, kayak pengen dapetin kalian secepatnya, tapi dalam hal apa ya, dalam saat yang sama juga banyak keraguan-raguan gitu ya, apakah ini orang udah siap ya menjadi, calon istri atau suami gua gitu ya. Banyak pikiran, anaknya itu banyak pikiran kalau gue lihat dari sini, ya tapi menurut gua yang menarik itu satu, ini orang intuisinya itu tajam ya, jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kayak akan ada kejadian sesuatu yang kurang mengenakan di dalam hidupnya kalian, biasa tuh dia itu di pagi hari tuh bakal ngabarin ke kalian duluan gitu, "Eh, perasaan aku nggak enak gitu ya, kamu hati-hati ya," gitu. Ya atau kayak, "Aduh, aku ngerasa kayak gini 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 deh," gitu. Tiba-tiba bener-bener kejadian gitu. Memang tipikal orang yang kalau gue bilang tuh, ya itu, intuisinya tajam ya, intuisinya tajam. Jadi tolong tolong tolong, kalau kalian itu sifatnya masih nakal, tengil, nggak jelas, pengen digampar, ya jangan pilih orang ini. Karena orang ini kayak, aduh, detektif men. Ya, lu bohong dikit aja tuh ketahuan sama dia gitu loh ya. Lu mau macam-macam aja tuh intuisinya udah kayak alarm gitu, kayak teng 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 gitu. Lu misalnya kayak mau buka kamar gitu sama orang lain, lu mau selingkuh misalnya kan pas udah pacaran sama dia, ketahuan cuy, bisa tiba-tiba digerebek tuh. Hati-hati tuh video lu nanti diposting tuh di TikTok jadi viral. Jadi tolong ya, kayak kan gua nggak tahu nih yang nonton yang milih grup A itu kan mungkin banyak ya. Gue bilang satu aja ya, kalian itu jangan cari pasangan kalau misalnya niatnya itu masih main-main, ya. Karena jangan cari penyakit lah ibaratnya, terutama kalau misalnya kalian ketemunya sama orang ini. Oke? Intinya begitu. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi di sini gue udah siapin banyak kartu ya. Jadi ini adalah 3 orang yang kemungkinan dapat kalian temui selama bulan Desember untuk percintaan kalian ya. Jadi masing-masing dari orang-orang ini yang akan gue jelasin di ramalan kali ini bisa jadi
pasangan yang baik untuk kalian. Oke, jadi pastinya jangan lupa ya subscribe ke channel kami di Early Theory Tarot, oke, di YouTube, karena pastinya itu akan sangat membantu. Kita mulai dulu yuk dari orang ini, oke? Kita mulai dari orang pertama dulu. Kita coba cari tahu dulu ya, zodiaknya apa dan orangnya itu seperti apa ya, secara garis besar dulu deh. Bentar. Oke, tadi di sini. Oke, dia itu zodiaknya Sagittarius ya. Dia itu zodiaknya Sagittarius. Oke, orangnya itu kalau gue bilang itu sangat kreatif, ya, sangat kreatif, intuisinya tajam juga. Ini adalah orang yang kalau gue bilang itu, entah kenapa orangnya itu agak mellow ya. Anaknya itu agak mellow, anaknya itu kalau gue bilang tuh deep gitu. Tipikal-tipikal anak-anak senja gitu loh ya kalau gue lihat ya. Karena hidupnya dia itu cukup ini ya, intens ya energi dari bulan ya. Jadi lunar energinya dia itu sangat intens dan di sini kalau lu lihat ada kartu kebiasaan, ada angka 3 ya. Jadi rumah astrologi dia yang paling aktif itu adalah rumah ketiga. Rumah ketiga itu banyak hubungannya dengan apa? Persaudaraan ya. Jadi hubungan antara dia dengan kakak beradiknya dia. Dan juga hubungan antara dia dengan pertemanannya dia. Ini adalah orang yang cukup aktif ya kalau gue lihat ya. Dalam lingkungan pertemanannya dia bukanlah orang yang antisosial, dia bukanlah orang yang oh ya udah kayak nggak punya banyak teman. Justru kalau gue lihat ini orang ini dikelilingi sama banyak orang. Ya bahkan dia itu lebih banyak orang yang kenal dia ketimbang sebaliknya dia kenal orang. Jadi ini biasa menandakan orang yang bagi gua cukup terkenal atau cukup dikenal sama banyak orang. Mungkin di sosial media ya, angka 3 itu banyak terikat dengan sosial media juga. Mungkin, dia itu adalah orang-orang yang biasanya tuh punya banyak followers di sosial media, misal di Instagram atau mungkin dia itu adalah seorang tiktokers ya. Tapi satu hal yang pasti yang gue lihat dengan orang ini, dia itu apa ya, orangnya tuh bikin orang penasaran gitu. Karena satu ya, yang gue lihat itu otaknya itu romantis. Dia orangnya itu romantis dan dia tuh orangnya sangat puitis ya. Kalau kamu lihat di sini archetype-nya dia itu adalah seorang poet ya. Poet itu adalah pesyair atau penulis puisi. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, kepribadian dia cenderungnya seperti apa? Dia adalah orang yang tidak malu mengekspresikan atau membagi opini atau perasaan dia ke publik. Jadi dia tipikal orang yang kalau gue lihat itu mungkin berani ya, atau kayak dia tuh orangnya tuh nggak malu, ya bukan orang yang pemalu kalau kita bilangnya gitu. Dan karena itulah kelihatannya tuh dia tuh orangnya tuh genuine gitu, kelihatannya tuh kayak, wah gue nggak kenal sama orang ini tapi kesannya gue bisa deket sama dia gitu loh. Karena ya, di kebanyakan kasus orang-orang yang memang terkenal atau dikenal sama banyak orang di sosial media itu adalah orang-orang yang jago dalam berbagi, ya, jago dalam berbagi pengalaman, jago dalam berbagi opini, ya, dan ini adalah orang yang seperti itu. Kalau kalian lihat di sini 2 kartu yang pertama ada kartu Empress dan ada kartu Knight of Swords ya. Gua cukup yakin ini adalah seorang seniman. Dia adalah orang yang sangat artistik, jadi kemungkinan besar dia pun bekerja di bidang-bidang kreatif. Mungkin saya sebagai seorang desainer atau mungkin saya sebagai orang-orang yang spesialisasinya itu di copywriting atau anak-anak marketing, anak-anak advertising ya. Dan yang gue lihat di sini dia itu masih bekerja ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaannya dia itu banyak terikat dengan digital dan teknologi. Itu yang gue lihat juga. Nah, di sini ada kartu Three of Wands ya. Ada kartu Three of Wands dan juga ada kartu Eight of Wands. Yang gue tahu juga tentang orang ini ya, Eight of Wands itu biasa menandakan orang yang kampung halamannya itu jauh dari kita. Ini tidak selalu menandakan bahwa kalian itu akan LDR ya dengan orang ini. Mungkin nggak sampai LDR, cuman ini biasa menandakan bahwa mungkin saja asalnya itu berbeda. Misalnya, lo itu orang Jawa misalnya. Nah, ternyata diusut-usut dia itu aslinya tuh asli Padang misalnya, orang Sumatera misalnya ya. Ada kemungkinan sih kalau gue lihat dari sini mukanya itu muka-muka Sumatera ya. For some reason kayak gue ngeliat, terutama matanya sih. Nanti kayak gue belum terlalu kelihatan jelas ya, nanti habis gue jelasin ini dulu aja. Three of Wands itu adalah orang yang sangat kreatif. Balik lagi ya, ada banyak kartu kreativitas di sini, ada banyak simbol kreativitas di sini. Moon sign, angka 3 itu juga adalah angka kreatif ya. Three of Wands itu juga menandakan orang-orang yang gampang untuk memunculkan ide ya, kerjaannya dan spesialisasinya dia. Pokoknya orangnya tuh banyak ide lah ibaratnya ya. Empress ya, itu adalah balik lagi orang-orang yang sangat terikat dengan seni, industri kreatif ya, segala sesuatu yang indah-indah. Nah, itu tuh anaknya itu di situ semua. Nah, secara fisik beberapa hal aja yang kayak gue kelihatan dari orang ini. Matanya itu, lipatan matanya itu indah banget. Ya, gue ngerasa ini anak ini, aduh, kalau gue lihat itu
Kalau misalnya kayak lu dipandang sama dia 5 menit lu bisa meleleh gitu loh. Ya itu satu yang gue lihat dengan orang ini, lipatan matanya tuh cantik gitu dan memang bentuk matanya dia tuh bukan tipikal mata yang kayak bulat gede gitu ya, tapi lebih cenderung kayak ngerti gak sih kalau gue bilang matanya tuh kayak mata kucing? Ya matanya itu bentuknya itu kayak meliuk-liuk gitu loh ya, nggak sipit tapi matanya tuh kayak mata kucing. Kalau misalnya kayak kalian kebayang, menurut gue sih mata kucing itu mata seksi banget sih. Ya kalau misalnya kayak ada manusia yang matanya kayak kucing itu kayak, keren banget. Dan, yang gue lihat dengan orang ini juga ya, bentuk kepalanya tuh kayak segitiga terbalik ya. Jadi maksudnya apa segitiga terbalik? Biasa itu cenderung dagunya itu cenderung lebih lancip ya, ini bukan tipikal orang yang rahangnya itu persegi, oke. Dan yang gue lihat juga dengan orang ini, rambutnya itu entah kenapa agak sedikit ikal ya, ya, rambutnya itu agak sedikit ikal dan bibirnya gue lihat 2 hal tentang bibirnya dia gitu ya, tapi please ya jangan gampang ilfeel ya, karena gue tuh cuma bisa mendeskripsikan secara plek-plekan, ya kan. Kadang-kadang yang gue deskripsikan dengan realitanya itu belum tentu, apa ya, kita bilang kayak, belum tentu kayak seburuk atau seindah yang kamu bayangkan gitu loh. Intinya begini, bibirnya itu tebel, ya, bibirnya itu tebel, tapi entah kenapa gue lihat bibirnya itu agak hitam, agak gelap lah, mungkin bukan hitam ya, agak gelap. Dan gue rasa itu memang warna alami bibirnya, bukan karena dia itu kebanyakan merokok ya. Karena kadang-kadang orang ngerasa, wah anjir ini orang nih ya kayak heavy smoker nih, makanya bibirnya hitam. Nggak kayak gitu sih. Dan ya itu sih yang kayak gue lihat dari orang ini. Oh, tulang pipinya tinggi. Ya, tulang pipinya agak tinggi. Itu yang kayak gue lihat sih dari orang ini. Menarik ya. Gue sih, ini tipe gue banget sih. Ya, orang ini tipe gue banget. Nah, kita lanjut ke orang kedua yuk. Kita lanjut ke orang kedua. Oke, orang kedua yang bisa saja kalian temui di bulan Desember. Coba kita lihat di sini. Sagittarius lagi, cuy. Wah, lu pada nih kenapa nih? Ada masalah apa sama Sagittarius? Kenapa ketemunya gebetannya nih Sagittarius semua? Sagittarius ini oke, hidupnya itu Saturn ya di sini ya. Jadi orangnya itu jauh lebih serius dari orang ini ya. Orang ini tuh masih bisa apa ya? Orangnya tuh masih lebih luwes energinya. Nah, energi orang ini tuh kalau gue lihat lebih tegas ya, lebih tegas, lebih taat aturan, lebih rapi ya, dalam bekerja tuh lebih rapi. Dia bukan tipikal, dia orangnya tuh mengikuti rutinitas banget. Di sini ada angka 11. Jadi rumah astrologi dia tuh yang paling aktif itu adalah rumah ke-11. Rumah ke-11 itu banyak hubungannya dengan komunitas. Ini adalah orang yang mungkin sering volunteer ya, ikut bakti sosial. Ini adalah orang yang selalu ingin partisipasi di acara-acara masyarakat. Dia adalah orang-orang yang selalu kelihatan di depan mata publik. Itu yang gue lihat juga dengan orang ini. Lucunya juga ini adalah orang yang bagi gue itu sangat mandiri ya. Dia bukanlah orang yang dia itu nggak apa ya, gue ngerasa kayak dia tuh nggak harus ditemenin sama orang untuk bisa menikmati kehidupannya dia gitu. Dia bukan tipikal orang yang kayak, oh kalau gue misalnya mau nonton bioskop sendiri ya udah gue nonton bioskop sendiri gitu ya, ngapain gue ngajak orang gitu. Tapi memang dia dikelilingi sama orang-orang yang selalu mau ngajakin dia hangout. Nah, biasa kayak gitu tuh ya, kayak manusia itu kan selalu kayak gitu ya, kayak kadang-kadang karena orangnya itu kayak ngajakin orang, dia selalu dikelilingi sama orang-orang yang suka ngajakin dia, contohnya. Nah, ini adalah orang yang kalau gue bilang itu, gimana cara bilang ya, resourceful. Resourceful itu orangnya itu penuh sumber daya. Wah, ya itu translasinya itu seperti itu. Dia adalah orang yang ditaruh di situasi apapun itu selalu bisa ya bertahan hidup dan selalu bisa mencari solusi atau mencari jalan keluar. Dia adalah orang yang kalau gue bilang itu gampang apa ya, sangat jago memutar otak, pintar anaknya ya. Anaknya itu pintar. Di sini ada kartu Nine of Swords dan ada kartu Ten of Cups. Di dalam hubungan, dia adalah orang yang bagi gue itu sangat penyayang, ya, sangat perhatian sama kalian. Ten of Cups itu adalah orang yang bagi gue itu sangat mudah untuk membangun chemistry yang kuat dengan kalian. Emang pada dasarnya mungkin dari awal pun kalian udah ngerasa kayak, wah gue langsung cocok nih pas kenal sama orang ini, udah langsung ngerasa nyaman aja dengan orang ini gitu kan. Nah di sini ada kartu Nine of Swords ya. Jadi ini adalah orang yang bagi gue itu agak sedikit gampang panikan ketika sudah mulai sibuk bekerja atau ketika sudah mulai kayak agak keteteran tuh di lingkungan kerjanya dia. Dan memang pekerjaannya dia itu adalah pekerjaan yang gue bilang itu sangat intens dan selalu membutuhkan dia untuk standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tipikal orang yang seperti itu ya. Nah, di sini ada kartu Seven of Pentacles, oke. Dan di sini ada kartu Nine of Cups. Nine of Cups itu biasa menandakan orang yang memang ikatan batinnya itu sangat kuat dengan kalian. Di kebanyakan kasus Nine of Cups itu bisa juga merujuk kepada
dia sebagai soulmate-nya kalian atau sebagai salah satu dari jodohnya kalian ya. Jadi ini merupakan indikasi kuat bahwa ini adalah orang yang kalau misalkan kalian ketemu ya, gua aminin kalau kalian ketemu di bulan Desember ini adalah orang yang kalau bisa dikasih kesempatan ya, karena gua ngerasa kalian berdua cocok. Ya, gua ngerasa kalian berdua cocok. Dia tipikal orang yang cenderung rumahan sih ketika dia tuh lagi libur, ya. Kalau misalnya kayak lagi di apa ya, pas kerja ya kerja gitu, dan dia itu cuman keluar rumah, di luar pekerjaan itu kalau misalnya memang, perlu olahraga misalnya, ya dia itu suka ikut komunitas, aktif, tapi ya kalau misalnya lagi nggak ada apa-apa, dia cenderung maunya di rumah. Dan ketika kalian sudah mulai pacaran pun, ya kencannya itu seringnya itu terjadi di rumah gitu, kayak, "Udahlah kita di rumah aja, aku ngantuk, aku mau tidur, aku mau makan di rumah, kamu boleh nggak GoFood-in makanan ke aku?" Anaknya tuh manja banget kalau misalnya kayak udah, lagi waktu libur, lagi weekend itu anaknya manja banget. Nah, yang gue lihat dengan orang ini secara fisik ya, beberapa faktor, beberapa hal. Oke, bibirnya itu agak sedikit manyun. Bagi gue bibir manyun itu adalah bibir atasnya itu lebih maju daripada bibir bawah. Itu bagi gue itu bibir manyun ya. Itu satu. Kedua, hidungnya mancung, ramping hidungnya juga tapi mancung ya. Dan yang gue lihat dengan orang ini ya, matanya itu kalau dibilang bulat, nggak sampai belok ya, tapi agak bulat. Tapi matanya tuh mata yang, apa ya, mata memelas gitu loh, kebayang nggak sih mata memelas itu seperti apa? Ya matanya tuh mata memelas, yang gue lihat di sini kayaknya, ini ya, giginya itu gigi kelinci gitu ya, itu sih yang kayak gue lihat, manis, anaknya tuh lebih ke manis sih, gitu ya, lebih ke manis gitu, kalau dilihat tuh kayak, gemes gitu, pengen pengen dicipok gitu kesannya, ciah. Dan yang gue lihat juga yang gue lihat juga dengan orang ini, bahunya itu, apa ya, entah kenapa gue ngerasa bahunya itu kecil gitu, ya tipikal orang yang bahunya kecil, tapi lumayan tinggi ya, anaknya itu lumayan tinggi tinggi ramping gitu, kayak gue ngerasa kayak, kayak kancil ya, bentuknya itu kayak kancil gitu, lehernya itu agak panjang kalau yang gue lihat juga di situ. Oke, menarik ya. Nah, kita lanjut yuk, kita lanjut ke orang ketiga yang akan kalian temui. Oke, coba kita lihat dulu di sini, orang ketiga. Oke, Scorpio ya. Kalian akan bertemu dengan seorang Scorpio. Untuk orang ketiga ini ada kemungkinan bisa ketemu di bulan Desember. Oke, menarik banget. Tunggu, kayak gini. Sip, ini South Node ya. Oke, paham. Dan rumah astrologi yang paling aktif di dalam hidupnya dia itu fifth house ya, atau rumah kelima. Rumah kelima itu banyak hubungannya dengan apa? Rumah kelima itu banyak hubungannya dengan orang yang memang sangat terikat dengan passionnya mereka. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya itu sesuai passion. Mereka adalah orang-orang yang orangnya fun ya. Kalau yang gue lihat tuh orangnya fun, orangnya tuh suka pesta pora, suka hura-hura ya. Orang yang suka nongkrong sana nongkrong sini gitu. Ini adalah orang yang kalau gue bilang itu sangat suka untuk bermain-main. Orangnya itu sangat playful kalau gue bilang ya. Orangnya itu sangat playful. Kalau di sini kalau kalian lihat ada kartu Goddess, ini adalah archetype utamanya dia ya. Jadi yang gue lihat dengan orang ini, dia adalah orang yang sudah menerima diri sendiri. Dia bukanlah tipikal orang yang insecure. Dia adalah orang yang kalau gue lihat itu pede dengan diri dia sendiri. Dia adalah orang yang tidak gampang ya dipatahkan semangatnya oleh orang lain ya. Dan dia adalah orang yang di kebanyakan kasus energinya itu cukup keibuan. Dan balik lagi ketika kayak gue bilang orang itu energinya itu keibuan, itu tidak selalu menandakan bahwa kayak oh berarti dia cewek, oh berarti dia cowok. Kalau dia cowok keibuan, oh berarti dia bencong. Nggak selalu seperti itu. Dalam ya kita bilang ketika kita membahas ya, ketika kita membahas energi maskulin, energi feminin ya, dalam ini ya, dalam ranah spiritual ya, itu tidak selalu bisa disangkut pautkan dengan label atau stigma yang kita bikin sendiri gitu loh ya, bahwa kayak wah kalau misalnya kayak cewek feminin, cowok feminin ya berarti belok, kalau misalnya cewek itu macho oh berarti dia tomboy ya. Nggak selalu seperti itu translasinya. Yang gue lihat dengan orang ini satu, dia itu memiliki ikatan kehidupan masa lalu dengan kamu ya, dan itu cukup kuat yang gue lihat ya. Jadi ada kemungkinan besar mungkin di reinkarnasi masa lalu kamu sama dia itu sempat kenal atau sempat tinggal berdekatan dengan satu sama lain ya. Yang gue lihat dengan orang ini satu ya, dia itu bisa dibilang jaim ya. Dia bukan orang yang gini.
hidupnya itu asik ya. Kalau misalnya kayak kalian itu pas kenal sama dia, kalian lihat tuh Instagramnya dia tiap hari tuh ada aja acara dia tuh suka diundang ke mana-mana gitu loh yang kayak, "Weh, ada opening apa?" Dia datang gitu kan ya. Karena punya banyak teman, jadi itu setiap kali ada acara-acara, ya acara pembukaan inilah, pembukaan acara ini, A, B, C, D, dan segalanya, dia selalu hadir, dia selalu diundang. Tapi dia bukan tipikal orang yang sok asik yang kayak dia bukan orang yang pansos, intinya di situ ya. Gue mau pastiin dulu satu gitu, dia bukan orang yang pansos. Kedua, pansos kalau ada yang nggak tahu itu artinya panjat sosial ya. Gue juga baru tahu sih. Gue juga baru tahu pansos itu artinya panjat sosial men. Sorry ya gue agak katro. Dia itu orangnya tuh lebih yang kayak kalau gue nggak diajak ya udah gue nggak bakal nyari gitu ya. Dia bilang kayak gitu tuh kayak gue nggak bakal nyari kalau gue nggak dikejar. Nah dia tipikal orang yang harus dikejar. Dia tipikal orang yang kayak maunya tuh orang lain gerak dulu gitu baru dia gitu. Jadi bisa dibilang mungkin cenderung anaknya itu lebih pasif. Ya, cenderung anaknya itu lebih pasif daripada kalian, tapi dia bukanlah orang yang pendiam. Ingat ya, dia bukanlah orang yang pendiam, dia hanyalah orang yang, ya udah kayak, gua nggak bakal pusingin nih, gua diajak, oke, happy-happy, ayo, nggak diajak juga nggak apa-apa, gitu. Lu suka sama gua, oke, that's fine, ya. Tapi kalau lu nggak suka sama gua, ya udah nggak apa-apa gitu, bukan urusan gua juga. Nah, tipikal orang yang seperti itu tahu nggak sih? Orang yang kayak kelihatan gitu loh, orangnya tuh pede, orangnya tuh nggak insecure gitu, kayak ya udah urusan lu gitu, kayak lu ngerasa apapun tentang gua, ya udah itu bukan urusan gua. Nah, tipikal orang yang seperti itu, ya. Kalau dia cewek itu kayak gua selalu bilang kayak ini bad batch gitu ya, kayak dia tuh kayak bad batch banget gitu, kayak Beyonce gitu. Nah, kalau misalnya kayak dia cowok, dia tipikal orang yang kalau gua bilang itu sangat stoik, ya, sangat stoik lah kita bilangnya. Nah, di sini kalau kamu lihat ada kartu apa nih? Di sini ada Queen of Wands, oke. Dan di sini ada Four of Cups. Sorry, Five of Cups ya. Hmm, dia itu dulunya itu pernah disakitin sama mantannya dan disakitinnya tuh secara fisik ya. Jadi mungkin dulunya mantannya dia itu abusive, mungkin mantannya itu dulunya itu kasar ya. Satu lagi ya gue ngerasa juga ini mungkin dulu keluarganya dia, salah satu orang tuanya dia itu suka berkata kasar atau suka kayak apa ya, mulutnya tuh jahat ke dia gitu. Jadi ada beberapa trauma yang kalau gue bilang tuh berhubungan dengan itu ya, kayak dia tuh nggak suka atau dia tuh gampang marah kalau misalnya ketemu sama orang yang nyolot gitu. Ya dia paling nggak suka tuh sama orang yang nyolot, paling nggak suka tuh sama orang yang kayak lidahnya tuh ngasal gitu. Nah, dia itu orangnya kalau misal marah ya, wah galak banget. Ya, cuman itu nggak selalu dia tunjukkan ke orang-orang gitu loh ya. Kadang-kadang kalau misalnya emang udah kelewatan aja gitu, baru tuh kayak, wah, gue berharap sih lu kalau misal ketemu sama orang ini gitu ya, gue berharap kayak jangan sampai nih orang itu marah sama lu sampai yang kayak marah gitu, karena itu berarti kayak lu pada udah kelewatan banget sama nih orang, ya. Itu yang gue lihat sih. Nah, satu yang gue lihat dengan orang ini rambutnya tebel, ya. Rambutnya itu tebel, yang gue lihat dari orang ini juga matanya itu besar. Matanya tuh kayak tipikal mata yang kayak nggak tahu ya, gue ngerasa kayak agak apa ya, menjentot keluar gitu. Gue nggak tahu deh itu bahasa apa. Tipikal mata yang kayak gede lah ibaratnya ya, mata gede. Entah kenapa kayak gue ngerasa dengan orang ini dia itu ada darah Jawanya ya kalau dilihat dari muka ya. Bentuk kepalanya itu cenderung kalau gue lihat dari sini itu agak panjang, agak lonjong ya, agak lonjong. Dan yang gue lihat tuh bibirnya agak tipis. Oke, bibirnya itu agak tipis dan yang gue lihat dengan orang ini badannya tuh bagus. Tipikal orang yang ngerawat badan, tipikal orang yang mungkin tuh, apa ya, olahraga, tapi itu bukan untuk ngebangun otot, tapi untuk ngejaga supaya kayak, "Aduh biar kayak perut gua nggak bleber ke mana-mana," gitu ya. Ini adalah tipikal orang yang kayak badannya tuh ideal kalau gua lihat ya, badannya tuh ideal. Nggak kurus krempeng, enggak, ya ada isinya, tapi bukan tipikal orang yang kayak cenderung curvy atau cenderung berisi banget, itu enggak juga. Intinya begitu, oke? Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian nih ya. Jadi lihat tuh, ada banyak kartu kan yang udah gua tarik. Jadi kita akan mencari tahu ya orang-orang yang akan kalian temui dalam percintaan kalian di bulan Desember. Di sini udah ketemu nih 3 orang ya. Jadi semoga aja gua aminin kalian tuh ketemu sama paling nggak salah satu lah ketemu ya di bulan Desember. Please coba komen di bawah kalau misalnya emang beneran nih kalian ketemu sama salah satu orang yang udah gue deskripsikan di sini ya, sangat menarik pastinya. Oke, jangan lupa juga subscribe ke channel kami di Early Theory Tarot di YouTube ya. Oke, sip. Mari kita mulai dengan orang pertama dulu di sini. Kita akan mencari tahu ya. Kita akan mencari tahu orangnya itu zodiaknya apa. Oke. Waduh, jauh banget, cuy. Oke. Oke. Jadi dia itu seorang Libra ya, zodiaknya Libra. Oke, zodiak Libra yang gue lihat dari sini, oke, ini North Node ya by the way ya, ini North Node. Coba gue lihat lagi di sini. Oke,
rumah yang aktif di dalam astrologinya dia itu adalah rumah kelima. Jadi ini adalah orang yang entah kenapa kayak gue ngerasa itu orangnya itu sangat menarik, orangnya tuh bikin orang penasaran, orangnya itu kalau gue bilang itu punya banyak, apa, gue bilang tuh punya banyak talenta ya, orangnya itu sangat berbakat, ya. Itu yang gue lihat sih dengan orang ini, orangnya itu punya banyak bakat, kemungkinan besar dia itu kerjaannya itu kerjaan yang sangat spesialis, ya, kerjaannya itu kerjaan yang lain dari yang lain. Orang ini sangat unik ya, kalau gue bilang itu orangnya itu sangat unik, jadi banyak orang yang penasaran sama dia gitu ya, bukan karena dia misterius, tapi dia itu orangnya itu kesannya, mmm kesannya tuh perfect gitu. Di mata orang lain tuh kesannya kayak, "Wah, ini orang gila ya, sukses, dia tuh selalu dipandang tinggi sama orang-orang. Itu yang gua lihat. Dan memang kalau kalian lihat di sini, kartu archetype utamanya dia itu adalah seorang Samaritan ya. Jadi dia itu adalah orang yang gue bilang itu tinggi amalnya ya, suka beramal, suka berbakti sosial, dia adalah orang yang, selalu siap untuk membantu orang, ya, dia adalah orang yang kalau gue bilang itu tipikal orang yang kayak nggak tegaan gitu loh, kalau misalnya kayak lihat, pengemis gitu ya, kayak di lampu merah gitu, langsung dikasih duit gitu ya. Tipikal orang yang kayak kalau misalnya kayak kadang-kadang kita makan makan di emperan jalan gitu kan ya, ada orang yang kayak ngamen gitu, langsung dikasih duitnya, dikasihnya duitnya juga bukan recehan gitu, dikasihnya tuh yang kayak udah 2.000, 5.000 gitu. Tipikal orang yang seperti itu sih dan memang yang gue lihat dari orang ini juga dia datang dari keluarga yang cukup berada ya. Jadi dia juga punya apa, karena dia punya punya banyak hal gitu. Jadi dia itu mungkin dari dulu dididik sama orang tuanya, sama keluarganya dia untuk selalu bisa berbagi ya, mau itu secara materi, mau itu secara wawasan, ataupun secara hal-hal yang lain lah, ibaratnya di situ. Nah, yang gue lihat dengan orang ini ya, entah kenapa grup C, gue ngerasa dia jauh lebih dewasa dari kalian. Jauh lebih dewasa, ya jiwanya itu jauh lebih tua daripada kalian gitu ya. Apalagi di sini kalau kalian lihat North Node ya, North Node itu biasa menandakan orang-orang yang memang, sudah berhasil meninggalkan ikatan-ikatan dari masa lalu, dari kehidupan masa lalu, ya, dan sekarang itu dia itu sudah kita bilang itu sudah setengah jalan lah untuk mencapai panggilan hidup dia yang sebenarnya di kehidupan sekarang. Itu satu, wah kesannya deep banget ya kita pembicaraannya gitu. Satu lagi yang gue lihat tentang orang ini ya, ada kartu Nine of Cups. Ini biasa menandakan bahwa ikatan kamu dengan dia itu kuat banget, ya. Tidak jarang ketika Nine of Cups keluar, ini biasa menandakan orang yang kemungkinan besar ya, gua aminin deh, gua aminin, tapi gue bilangnya kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar dia itu jodoh kamu, atau soulmate kamu, atau ya oke lah kalau misalnya kayak kalian mau ngomongin kemungkinan besar dia bisa jadi twin flames-nya kamu, ya. Dia adalah orang yang kalau gua lihat itu, mmm, apa ya, pintar mencari solusi, orangnya tuh pintar gitu, pintarnya tuh apa ya, cerdik kita bilang ya, cerdik gitu. Tidak apa ya, kita bilang pantang menyerah ya, tidak gampang menyerah. Di sini ada kartu strength, ini adalah orang yang kayak daya juangnya tinggi dan balik lagi King of Swords itu biasa menandakan orang yang kayak otaknya itu encer ya, otaknya encer dan dia kalau gue lihat itu orang yang bukan orang yang lemah. Ya, bukan orang yang lemah, baik itu secara fisik maupun secara mental, ya. Dia tipikal orang yang kalau gua lihat itu tidak gampang panik menghadapi masalah dalam hidupnya dia, dan di kebanyakan kasus dia itu bisa menjadi batu tumpuan ya, terhadap kalian gitu ya. Di kebanyakan kasus itu mohon maaf ya grup C ya gua nggak maaf-maaf banget sih, tapi kalau gue ngerasa energi kalian tuh tengil gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, kalian tengil, kalian ketemunya sama orang yang kokoh gitu kan ya. Jadi kayak ya kalian, apa itu kayak kalian tuh bisa ngandelin ini tuh orang yang sangat bisa diandalkan, ya, ini tuh orang yang bisa, sangat bisa diandalkan. Nah, yang gua lihat dari orang ini ya secara ciri-ciri fisik deh, bibirnya itu agak ini ya, bentuknya itu agak lancip. Gua bingung sih cara jelasin dengan cara lain itu seperti apa, tapi satu yang gue lihat tuh bibirnya itu agak lancip, suaranya itu agak kecil ya, kalau ngomong itu suaranya itu agak lembut, ya. Yang gue lihat dengan orang ini juga, hidungnya itu standar, gue nggak ngerasa hidungnya pesek, gue nggak ngerasa sampai mancung juga, cuman yang gue lihat itu satu, mmm, ini tahu nggak sih ujung hidungnya, ujung apa ini namanya, ujung kiri kanan hidungnya itu agak kayak ketarik naik gitu loh. Iya, balik lagi gue nggak terlalu sumpah kalau gue bisa menggambar, gue tuh jelek banget menggambar, kalau gue bisa gambar gue gambarin kali kayak bentuk bentuk hidungnya tuh kayak gimana, tapi intinya begitu deh. Nah, yang gue lihat dengan orang ini alisnya agak tipis ya, alisnya agak tipis, matanya tuh mata yang gimana ya gue lihat ya, matanya tuh mata senyum, paham nggak sih? Mata yang kayak lekukannya tuh ke atas gitu, jadi selalu kelihatan kayak ini orang tuh kayak tuh optimis, selalu kelihatan kayak ini orang tuh kayak ceria gitu, ya kan. Dan entah kenapa yang gue lihat dengan orang ini
Mau dia cewek atau cowok ya, balik lagi gitu. Gue yakin yang nonton video ini ya yang memilih grup C itu ada beberapa yang cowok cari cewek atau cowok cari cowok atau cewek cari cowok atau cewek cari cewek gitu ya. Either way, cowok atau cewek, orang ini ya yang akan datang ke dalam hidup kalian masing-masing, orangnya itu suka pakai aksesoris ya, antara pakai jam tangan, nanti ada pakai gelang lah, ada kalung lah, ya mungkin yang cewek juga pakai anting-anting lah, mungkin yang cowok ada pakai tindikan lah gitu. Orang yang kalau gue bilang itu apa ya? Dia itu punya jati diri sendiri gitu loh, tahu gak sih? Dia udah yang kayak, "Oke, gue udah nyaman nih dengan identitas dirinya gue," gitu, dan gue tuh udah punya style-nya gue sendiri gitu. Nah, orangnya tuh seperti itu gitu, dan gue yakin ini adalah orang-orang yang memang, dibesarkan di keluarga yang sangat tidak kolot, yang membebaskan dia untuk bisa mengekspresikan diri dia sebebas mungkin, ya. Kayak Akademi Fantasi Indonesia zaman dulu lah ibaratnya. Intinya di situ. Nah, kita lanjut yuk dengan orang kedua ya. Let's go. Orang kedua. Zodiaknya apa? Coba kita lihat. Jauh banget. Libra lagi, coy. Gila nggak lo? Ya, Libra lagi di sini ya. Dan kalau kalian lihat keluar lagi tuh North Node, oke? Dan di sini ada angka 3. Oke, jadi rumah yang aktif di astrologinya dia itu adalah rumah ketiga. Ini adalah orang yang kalau gue bilang itu supel ya. Ini adalah orang yang bisa berbaur dengan siapa saja. Ini adalah orang yang bisa bergaul dengan siapa saja ya. Gue udah mulai ngelihat tema ya kayaknya grup C ya, bahwa kalian tuh akan selalu kedatangan orang-orang yang cenderung jauh lebih dewasa dari kalian ya. Gue nggak tahu apakah sebelum-sebelumnya seperti itu juga atau tidak, tapi ini udah keluar nih 2 orang yang aktifnya itu di North Node. Jadi ini biasa menandakan orang-orang yang balik lagi ya, bagi gue itu orang yang sudah selesai belajar dari masa lalu dan sekarang itu mereka tuh tinggal ya fokus aja ngembangin diri ke depan ya untuk mencapai atau meraih ya panggilan hidup mereka yang sebenarnya di kehidupan saat ini gitu. Oke, mereka udah kita bilang mereka udah menyelesaikan lah tugas-tugas karmik mereka yang terikat dengan kehidupan masa lalunya mereka. Nah, kalau kalian lihat dari sini ya, archetype utamanya mereka itu adalah seorang shapeshifter. Ini adalah orang yang sangat fleksibel, mereka tuh ditaruh di kondisi seperti apapun itu mereka bisa. Tapi ini cenderung lebih dalam konteks sosial ya, dalam konteks bahwa kayak dia itu kenalan sama siapa aja dia bisa bikin orang seneng gitu. Dia adalah orang yang kalau gue bilang balik lagi supel ya. Dan oleh karena itu juga ya banyak yang mengenal dia, ya dia adalah orang yang kalau gue bilang itu cukup dipandang sama orang. Ya, cukup dipandang sama orang. Di sini ada kartu The World ya by the way ya. Jadi ini adalah orang yang gue ngerasa gue nggak heran kalau misalnya ternyata dia itu sempat atau pernah keluar negeri untuk kuliah atau untuk kerja gitu. Tipikal orang yang kalau gue lihat itu punya banyak pengalaman melihat dunia. Itu satu. Ya, kedua, ini adalah orang yang serba bisa. Oke, udah melihat ya, temanya tuh kurang lebih agak mirip-mirip gitu. Personality-nya berbeda, cuman kayak gue ngerasa background hidupnya itu mirip-mirip gitu. Dia orangnya tuh serba bisa, dia orangnya itu kalau gue bilang itu selalu ingin berkarya sendiri. Dia tuh nggak suka kerja sama orang lain, dia nggak suka tuh nunduk sama orang lain ya. Tipikal orang yang bagi gue itu menjalani hidup tuh ya maunya sendiri aja gitu, kayak gue maunya berdiri sendiri, lu jangan atur gue nggak atur lu, tipikal orang yang seperti itu ya. Oleh karena itulah kalau kalian lihat di sini ya, seandainya grup C, kalau misalnya kayak kalian adalah tipikal orang yang satu ya, posesifnya tuh dengan cara yang sangat kekanak-kanakan, kemungkinan besar kalian bakal didepak sama orang ini. Karena orang ini adalah orang yang dibilang kayak, "Aduh jangan apa ya, jangan ngeribetin sesuatu yang terlalu sepele, karena gua tuh gampang terkekang, gua tuh gampang sesak." Gitu tuh. Ya di sini ada kartu Hangman, ada kartu. Jadi dia bilang bahwa kayak, "Gua nggak butuh orang yang monoton," dia bilang. "Gua maunya orang yang bisa diajak berpetualang." Ya, dia bukan orang yang kayak suka berselingkuh dan segalanya, enggak. Tapi jujur kalau gua lihat ini orangnya itu agak gampang bosenan. Ya, agak gampang bosenan. Nah, gua ngeliat begini, mau cowok atau mau cewek, rambut orang ini tuh agak sedikit panjang, ya. Terutama untuk kayak yang cowok gitu ya, jangan kaget kalau misalnya ternyata lu ketemu sama orang yang mungkin rambutnya itu udah hampir, apa ya, menutupi telinga atau udah hampir kayak nyampe ke leher gitu misalnya ya, rambutnya itu agak panjang. Untuk cewek yang gue lihat itu rambutnya itu tebal tebal, panjang, lurus gitu. Nah, itu tuh yang kayak gue lihat juga dengan orang ini ya gitu. Nah, bibirnya kecil, itu yang gue lihat tuh, bibirnya kecil, dagunya itu agak maju ke depan, oke, dan gue lihat kulitnya tuh putih. Ya, gue lihat itu kulitnya putih dan entah kenapa gue ngeliat ini rambutnya itu dibelah tengah banget, belahan apa garis rambutnya itu pas-pasan di tengah banget. Dan yang gue lihat dengan orang ini juga,
postur badannya tuh tegak, sampai-sampai kalau misalnya kayak lu pegang bahu belakangnya dia, itu kesannya kayak, "Wah, ini agak berotot ya," gitu. Kayak kesannya kayak, "Wah, tegak nih ini orang," gitu. Mungkin ya, gue ngerasa kayak spekulasinya gini, mungkin dia itu sering kayak, apa ya, sering berkendara ke mana-mana gitu ya, kayak hidupnya sehari-hari itu lebih, apa ya, habisnya itu kebanyakan tuh di perjalanan, jadinya itu agak tegang gitu loh ya, kayak punggungnya, bahunya tuh agak tegang gitu, kayak harus kayak selalu duduk tegak gitu. Itu yang gue lihat sih, dengan orang ini. Entah kenapa juga kayak gue ngelihat ada ini ya, giginya itu kayak ada sesuatu. Biasanya sih itu menandakan bahwa kayaknya dia lagi pakai behel sekarang, lagi pakai kawat gigi ya, kemungkinan besar di situ juga. Menarik ya kalau gue lihat. Menarik banget lah. Oke, yuk kita lanjut ke orang yang ketiga ya. Orang yang ketiga. Oke, coba kita cari tahu dulu si orang ketiga ini, si mentor ini, zodiaknya apa. Wah, jatuh cuy. Bentar. Astaga. Aduh. Mana sih? Oke. Jadi ini ada kartu Saturn ya. Sorry, kartu ini ada simbol Saturn. Gue kasih lihat dulu. Sorry, kok nggak kelihatan cuy. Oke, Saturn. Seorang Aries ya. Seorang Aries. Rumah yang aktif itu rumah ketiga, third house. Oke. Yang gue lihat dengan orang ini, satu, dia itu jauh lebih dominan dari kalian, ya. Dua, dia itu orangnya itu lebih punya banyak pengalaman dari kalian. Udah mulai kelihatan kan temanya kan? Ya, orang-orang yang akan kalian temui di bulan Desember itu adalah orang-orang yang mungkin kalau kita bilang secara tingkat ya, secara level itu lagi dia apa berada di atas kalian. Jadi perannya itu adalah untuk kalian bisa lebih banyak mendengarkan mereka, lebih banyak belajar dari pengalaman hidupnya mereka. Ya, dan bukannya sebaliknya gitu. Jadi ini bukanlah orang yang bisa kalian atur. Tapi jika kalian jika kalian sanggup untuk mendengarkan atau menuruti ajaran dan bimbingannya mereka sebagai calon pasangannya kalian, kalian akan jauh lebih dewasa ke depannya. Kalian bisa belajar secara lebih cepat mengenai apa yang harusnya kalian kembangkan dalam diri kalian. Karena balik lagi ketika kita ngomongin soal percintaan, kita tuh suka lupa bahwa itu juga merupakan sebuah rute pembelajaran untuk kita. Bahwa orang yang datang ke dalam hidupnya kita, mau itu adalah orang yang nanti ujung-ujungnya itu bisa menyakiti kita, mengkhianati kita, ataupun akan menjadi pasangan hidup kita secara permanen. Mereka itu datang dengan pelajaran hidup yang akan ditawarkan ke diri kita sendiri gitu loh. Setiap orang di dalam hidupnya kita itu kita bisa belajar dari mereka dan kita bisa belajar lewat interaksi kita dengan mereka, ya kan? Nah, dengan orang ini ya kebetulan kalau kamu ketemu sama orang ini ya, dia adalah seorang mentor. Dia adalah orang yang kalau gue bilang tuh punya banyak pengalaman dan tidak segan dan tidak sungkan untuk mengajarkan kalian mengenai pengalaman-pengalamannya mereka ini. Ya, itu satu. Yang gue lihat itu ya balik lagi ya, dia adalah orang yang disiplin kalau gue lihat ya. Orangnya disiplin dan orangnya itu nggak suka sama cara menjalani hidup yang berantakan. Ya, jadi di kebanyakan kasus mungkin kalian akan ngerasa orang ini itu cukup tegas, ya, cukup tegas, ambisius dan tipikal orang yang berharap bahwa pasangan mereka itu bisa mengikuti level ambisi dan motivasi mereka sendiri. Karena mereka adalah orang yang nggak bisa diam, mereka adalah orang yang selalu berpikir tiap hari 24 jam sehari itu nggak pernah berhenti berpikir, nggak pernah berhenti bergerak. Ya, gue nggak tahu deh, gue spekulasi gue jangan-jangan nih orang sio monyet ya. Cuman itu sih kayak nggak bisa diem gitu, orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Selalu aja kayak seksi sibuk gitu, kayak selalu cari kesibukan. Ya, dan memang orangnya itu tahan banting, stamina-nya itu tinggi ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, di atas ranjang ataupun dalam pekerjaan ya, sama aja semuanya. Di sini ada kartu stamina ya, di sini ada kartu judgment juga. Dalam arti apa? Ketika kamu ketemu sama orang ini ya, berarti cukup kalian harus yakin bahwa ada sesuatu dalam diri kalian yang harus berubah. Dan orang ini datang ke dalam hidup kalian untuk membantu kalian berubah. Jadi, kalau dengan orang ini mau nggak mau, sifat buruknya kalian itu akan dikonfrontasi dan akan dicoba untuk dibereskan. Ya, orangnya itu kalau gue bilang itu motivasional gitu loh. Dia orangnya itu selalu mensupport kalian untuk bisa manjat karir, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik sebagai seorang manusia gitu ya. Dia adalah orang yang kalau gue bilang itu cukup idealis ya dalam menjalani hubungan. Dia juga adalah orang yang sangat family oriented ya. Dia adalah orang yang kekeluargaan banget ya. Dia terutama yang gue ngerasa dia itu orangnya tuh entah kenapa gue ngeliat kayak dia tuh lebih sering ke rumah lu daripada lu ke rumah dia gitu. Jadi di kebanyakan kasus kemungkinan besar keluarga lu itu
akan lebih dulu kenal sama dia ketimbang lu dikenalin ke keluarganya dia. Oke, itu yang gue lihat juga dari orang ini. Nah, yang gue lihat dengan orang ini satu, matanya sipit. Ya, matanya sipit, pipinya agak tembem, oke. Orangnya nggak gemuk, orangnya tuh tinggi bongsor gitu. Kayak kalau gue lihat tuh tinggi bongsor, terutama untuk para cowoknya ya, gitu. Dan yang gue lihat dengan orang ini juga satu, rambutnya, ya, rambutnya itu agak ikal. Tipikal yang kalau misalnya kayak nggak di-blow atau kayak nggak disisir dengan baik tuh bisa keluar tuh anak-anak rambutnya tuh bisa kayak jingkrak ke sana kemari. Tipikal yang seperti itu, ya. Orangnya itu kalau ngomong itu intonasinya tuh agak sedikit datar, jujur aja kalau gue bilang, ya, agak sedikit datar. Dan yang gue lihat juga dengan orang ini, dia itu sangat suka membaca buku, ya, sangat suka membaca buku dan dia tipikal orang yang kayak kemana-mana bawa dompet, dia tipikal orang yang kayak dompetnya tuh kayak udah mau pecah gitu loh, paham nggak sih? Yang kayak semua kartu tuh ditaruh di situ, dicempil-cempilin gitu ya. Jadi gua aminin aja itu kartu semua kartu kredit yang kayak bagus semua gitu ya. Kemungkinan besar jangan-jangan nih orang udah kaya, udah sukses gitu kan, gua aminin. Cuman gua ngerasa dengan orang ini, dia tipikal orang yang sangat profesional ya dalam hidup ya. Gue yakin ini adalah orang yang mencapai kesuksesan dia dulu itu susah-susah banget, bersusah-susah sendiri, ini bukanlah orang yang kayak nerusin urusan orang tua gitu ya, dia adalah orang yang kayak dari dulu tuh kayak, "Ya udah gue bangun dari awal gitu, gue ngerangkak dari lumpur itu sendiri gitu, nggak ada yang bantuin gue." Makanya ya di titik ketika dia ketemu sama kalian, dia tuh udah kayak udah mateng gitu loh ya, dia bilang kayak, "Gue udah ngerasain tuh kayak asam pahit manis kehidupan." Jadi kalau misalnya kayak kamu mau belajar, kalau kamu niat nih ya, untuk ngedengerin nih saran gua, ya gua akan ngajarin lu mengenai apapun itu yang udah gua jalanin sekarang. Seperti itu yang kalau gua lihat ya dari orang ini ya. Oke?